Baik, di program keluarga harapan itu banyak sekali istilah-istilah. Nah, ini perlu diketahui oleh para anggota PKH, ya, oleh para KPM PKH. Jadi jangan sampai tidak tahu istilah itu, asal menerima bantuan dan semuanya tidak tahu terkait dengan PKH. Nah, ini perlu diketahui sama KPM PKH. Oke, di sini ada 10 istilah PKH yang cukup penting yang perlu diketahui oleh para KPM PKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, pendamping PKH, dan sahabat sosial di seluruh Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Jangan lupa di masa pandemi ini kita selalu terapkan protokol kesehatan. Yang pertama, ketika bepergian jangan lupa memakai masker. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun atau minimal menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, jaga jarak minimal 1 meter, jangan sampai berkerumun. Kita berdoa semuanya, mudah-mudahan kita terhindar dari namanya virus corona. Amin. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan program Keluarga Harapan atau PKH, bahwa di program Keluarga Harapan itu banyak sekali istilah-istilah dalam program ini. Ya, nanti saya akan terangkan lebih lanjut terkait dengan istilah itu. Namun sebelumnya mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share ya di bawah ini. Terima kasih. Baik, sebelum saya lanjutkan, mohon maaf kepada para komentar-komentar yang sudah bertanya di channel kami. Mohon maaf tidak bisa membalas dengan cepat karena memang kami mempunyai kegiatan di luar. Namun pasti saya akan balas satu persatu untuk pertanyaannya. Ya, sekali lagi mohon maaf. Baik, di program Keluarga Harapan itu banyak sekali istilah-istilah. Nah, ini perlu diketahui oleh para anggota PKH, ya, oleh para KPM PKH. Jadi jangan sampai tidak tahu istilah itu, asal menerima bantuan dan semuanya tidak tahu terkait dengan PKH. Nah, ini perlu diketahui sama KPM PKH. Oke, di sini ada 10 istilah PKH yang cukup penting yang perlu diketahui oleh para KPM PKH. Yang pertama itu pastinya ada namanya PKH, Program Keluarga Harapan. Ya, PKH itu adalah program bantuan dari Kementerian Sosial yang ada sejak tahun 2007 sampai sekarang. Ya, anggotanya atau pesertanya sekarang di Indonesia itu 10 juta KPM PKH. Oke, termasuk Bapak Ibu semuanya ya. Oke, kemudian yang kedua ada namanya SDM PKH. Apa itu SDM PKH? Yaitu Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan. Siapa itu? Ya, kita-kita pendamping PKH yang membantu Bapak Ibu semuanya, yang melayani ya, yang mendampingi ketika penyaluran dan lain-lain. Ya, kita sebagai pendamping PKH yaitu namanya SDM PKH. Oke, kemudian yang ketiga itu ada namanya by name by address, yaitu namanya Bapak Ibu dan alamatnya. Nah, itu namanya by name by address. Jadi di situ lengkap ya, ada nama lengkapnya Bapak Ibu, kemudian ada nomor peserta PKH, kemudian alamat dan lain-lain. Itu namanya BNBA. Kemudian yang keempat ada namanya Vaskes. Apa itu Vaskes? Yaitu fasilitas kesehatan. Di sini ada posyandu, puskesmas dan lain-lain. Itu namanya Vaskes. Jadi ketika KPM PKH ada yang hamil, nah itu harus ya memeriksakan kandungannya ke Vaskes, fasilitas kesehatan. Bisa ke puskesmas, posyandu, ke rumah sakit dan lain-lain. Ya, kemudian ketika anggota dari peserta PKH ada yang sakit dan lain-lain, silakan bisa diperiksakan ke Vaskes. Nah, itu namanya Vaskes, fasilitas kesehatan. Kemudian yang kelima ada namanya Fasdik, fasilitas pendidikan. Apa itu? Yaitu tempat untuk belajar, yaitu ada sekolah ya,
mulai dari PAUD, TK, ya, SD, SMP, SMA. Nah, itu namanya FASDIK, ya, fasilitas pendidikan. Oke. Kemudian ada lagi nomor 6 itu validasi. Apa itu validasi? Ini penting diketahui oleh para KPM PKH. Jadi ketika Kementerian Sosial itu menurunkan data BNIM Beatrice kepada pendamping PKH, yaitu calon penerima bantuan PKH, itu sebelum resmi menjadi peserta PKH itu harus divalidasi dulu. Di situ ada pertemuan awal, ada validasi. Itu validasi adalah pengecekan data-data dari Bapak Ibu semuanya. Ya, itu namanya validasi, dicek datanya benar atau tidak, ada orangnya atau tidak, masih atau tidak, dan lain-lain. Seperti itu namanya validasi. Kemudian yang ketujuh itu ada namanya verifikasi, yaitu pengecekan komitmen kepesertaan penerima manfaat di FASDIK dan Faskes. Nah, biasanya ketika posyandu itu dicek datang atau tidak, ya, sering timbangan atau tidak, sering posyanduan atau tidak. Kemudian untuk yang FASDIK, anak sekolah ini berangkat terus atau tidak, ya, seperti itu namanya verifikasi, diverifikasi. Nah, ini setiap bulan ada verifikasi ke Faskes dan FASDIK. Nah, untuk kehadiran ini minimal 85%, jadi maksimal tidak berangkat 3 kali, ya. Jadi kalau alfa 3 kali, nah itu masih bisa. Namun kalau alfanya lebih dari 3 kali atau berangkat atau tidak berangkatnya itu tidak ada keterangan lebih dari 3 kali, itu nanti bantuannya akan ditangguhkan. Nah, ini kan sangat disayangkan. Jadi memang tujuannya baik sekali. Jadi pendamping PKH itu mendorong para anggota PKH yang punya balita atau yang anak sekolah itu didorong untuk selalu rajin berangkat sekolah dan lain-lain. Nah, di masa pandemi ini, ya, walaupun tidak berangkat ke sekolah, ini tetap ada verifikasi, ya, tetap ada verifikasi. Oke, kemudian yang ke-8 itu ada namanya pemutahiran. Pemutahiran adalah pembaruan data peserta PKH. Jadi ketika misalkan ada ibu hamil kemudian melahirkan, nah itu harus dimutahirkan, ya, diupdate datanya. Jangan sampai sudah melahirkan kok masih dihitung hamil terus. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian untuk para peserta PKH itu juga harus aktif, ya, aktif melaporkan ketika ada perubahan data, misalkan kenaikan kelas, ya, atau naik jenjang. Nah, ini harus jelas sekolahannya itu di mana, ya, misalkan kemarin di SD kemudian naik jenjang ke SMP. Nah, ini SMP-nya di mana itu harus jelas. Itu namanya pemutahiran. Kemudian yang ke-9 itu ada namanya final closing atau FC, ya. FC atau final closing adalah ketika pemutahiran itu sudah selesai, sudah dinyatakan benar. Nah, itu baru difinalisasi. Jadi ketika data itu sudah difinalisasi, berarti itu adalah data untuk nanti, ya, ketika ada penyaluran di berikutnya. Jadi kalau datanya sudah difinalisasi itu tidak bisa dirubah lagi. Bisa dirubahnya lagi nanti setelah, ya, ada pemutahiran tahap selanjutnya. Nah, itu namanya FC atau final closing. Kemudian yang terakhir, ya, jadi yang terakhir itu ada namanya E atau eligible. Apa itu eligible? Yaitu kondisi KPM PKH masih menjadi peserta dan masih menerima bantuan. Ya, jadi menjadi peserta aktif itu namanya eligible. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang masih menjadi peserta PKH, yang masih aktif di PKH itu masih dinyatakan eligible atau E, ya. Oke. Mungkin itu, ya, istilah-istilah dari program PKH. Masih ada lagi, besok saya akan lanjutkan, ya, terkait dengan istilah-istilah program Keluarga Harapan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait dengan istilah-istilah dari program Keluarga Harapan ini bisa bermanfaat. Bapak Ibu bisa mengetahui dari istilah tersebut, ya.
Dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dari kami. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.